Nah, sesi ini sahabat kita mau tanya-tanya dengan Pak Ustadz tentang bagaimana perasaannya atau kondisinya ketika kehilangan seorang istri yang sangat dicintainya yang 20-an tahun menemani. Sekalian kita mau tanya-tanya perihal tentang Bapak Ustadz Haji Ustadz. Pak Ustadz mau tanya-tanya Pak Ustadz. Ya, Backgroundnya atau sejarahnya, tinggal di mana, apa udah usia berapa, terus kapan kehilangan istrinya, bisa cerita Ustaz? alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Jadi manusia hidup itu tentunya kan lewat proses ya, lahir, bayi, ya, anak-anak, remaja, bahkan terus dewasa. Nah, mulailah di situ berpikir sebagai seorang dewasa untuk mengikuti sunnah Rasul, menikah. Nah, pada saat menikah pun saya masih kuliah tuh. Pada saat nulis skripsi, ya umur sudah lumayan sih. Berarti di atas. menikah ketika masih kuliah sahabat? Masih kuliah, jadi nikah muda berarti? Ya memang sudah mempunyai aktivitas pekerjaan. Alhamdulillah, jadi sambil kerja sambil kuliah. Nah, kebetulan ya karena kita juga itu menjadikan takdir Allah juga, menikahlah pada saat di semester terakhir. Pada saat kita menulis skripsi, disitulah kita melakukan pernikahan. Ya tentunya untuk mencari kondisi sakinah, ketenangan gitu kan. Sakinah itu kan ketenangan. Nah kemudian nikah sampai 2021. Dari mulai nikah itu ya kurang lebih ya 30-an lebih tahun lah. 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Jadi menemani menemani. Bahkan itu pun pada saat menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau ke rumah ibu, nah itu yang bikin pertanyaan. Kalau ke rumah ibu tanya gini terus nih. Kue kapan tuh anak wah itu. Kalau tanya begitu bingung dah. Berarti punya anak berapa nih? Nah, punya, kita cerita dulu. Jadi pertama 1 tahun, 2 tahun mungkin belum. Gitu ya. Setelah nikah nih. Ini pengalaman, ini kan kata tadi pengalaman. Jadi ya inilah sesuatu yang memang setiap orang pengalamannya beda-beda. Ya, setiap orang pasti punya masalah, pasti. Nggak ada orang hidup nggak ada masalah pasti, cuman bagaimana menyikapinya. Nah itulah ya, kita perlu untuk terus belajar. Pada hakikatnya seperti itu. Tidak ada orang super sebetulnya. Nah kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum ada anak nih. Mungkin belum gitu kan. Begitu lebih dari 4 tahun, mikir apakah Allah nggak mau ngasih anak nih kira-kira. Masa iya gitu kan. Tapi sudah sampai titik jenuh tuh, udah sampai ke-5, ke-6, ke-7, ya, belum. Manusia katanya memang sabar tidak berujung, tapi kan manusia kadang-kadang suka berpikir tetap sabar memang kita. Sampai rasa sabarnya itu kita pernah bilang sama pasangan nih pada saat itu masih pada sehat. Ya mungkin Allah takdirkan kita salah satu makhluk yang nggak dikasih anak, udah kita ikhlaskan aja. Positive thinking, berhusnuzon sama Allah. Allah tuh menciptakan manusia tuh yang anaknya banyak ada, ya. Bahkan ada orang KB, udah coba untuk KB masih dapat ada. Udah ya pasrah aja lah. Artinya udah pasrah aja. Memang Allah memberikan memberikan cobaan itu atau ujian kepada setiap manusia ya sesuka-suka Allah. Artinya Allah tersayang dikehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi istilahnya Allah tuh akan berbuat sesuai yang Allah kehendaki dan kita yakin husnudzon kepada Allah. Ini yang terbaik. Berbaik sangka. Itu intinya. Jadi artinya bahwa kondisi itu saya mengalami sendiri, nggak cerita orang lain. Sampai saya mengatakan kepada istri pada waktu itu, ya, mungkin kita adalah salah satu makhluk Allah yang tidak dikasih anak. Tapi tetap berusaha. Artinya di mana ada orang kasih tahu, di sana ada dokter ahli kandungan yang sering banyak orang cocok gitu, ya kita datangin, ya katakan gini, ikhtiar. Akhirnya punya anak baru keberapa? Nah, jadi setelah kita berusaha
di mana ada orang ngasih informasi kita ikutin. Alhamdulillah di tahun ke-8 Tahun istri ke-8 hamil. sahabat. Nah, Baru punya alhamdulillah. anak. Alhamdulillah. Nah itu lucu. Wah, ini istri bilang nggak enak badan nih. Wah, jangan-jangan udah mulai nih, karena udah positif gitu ya. Udah, kita coba deh tuh beli apa orang bilang tuh tes pack apa tuh di apotek. Nah, kita beli tuh. Dulu harganya Rp5.000 atau merek apa dah, pokoknya Rp5.000 yang direndam di air seni itu. Akhirnya positif. Begitu positif, alhamdulillah ya Allah. Waduh, itu belum lahir baru ada keterangan positif, nikmatnya bukan main. Masya Allah. Itu sesuatu kebahagiaan. Itu belum terwujud hamil loh, baru positif aja loh, belum lahir itu, belum mengandung juga, belum mengandung, itu sudah bisa menikmati kebesaran Allah. Nah kemudian ya udah, kalau gitu bed rest. Sekali selama itu pokoknya kita melakukan pekerjaan rumah tuh kita lah, ya istilahnya ibunya itu ya bed rest lah, kita kan namanya sudah 8 tahun kan barangkali kandungan lemah atau apa. Kemudian lahirlah seorang anak satu ya. Nah setelah itu ada lagi anak baru umur 7 bulan, hamil lagi dapat yang kedua. Alhamdulillah. Terus dokter bilang begini, Pak, ini kalau kan lahirnya sesar yang pertama tuh karena besar kan, karena apa namanya itu patuh banget deh, dikasih obat vitamin jadi minum subur, jadi di sesar tuh lahir yang pertama. Kata dokter, Pak, kalau kurang dari 1 tahun berbahaya nih bos. Iya dok, tapi saya ini punya anak nih udah lama, jadi kalau saya tetap harus merawat bayi ini gitu. Akhirnya lahir juga sesar juga yang kedua, alhamdulillah lama, cuman umur 1 hari entah kenapa bayi itu diambil oleh Allah kembali. Umur 1 hari meninggal. Yang kedua. Anak yang kedua meninggal. Nah disitulah kita, wah ternyata Allah tidak memberi yang kedua, lahir wah perempuan, jadi sebetulnya punya sepasang perempuan meninggal umur 1 hari di rumah sakit, dan setelah itu sampai sekarang belum nggak ada lagi. Berarti anaknya cuma satu. Anaknya cuma satu. Jadi cuma satu. Nah istri meninggal berapa bulan? Istri meninggal dari sekarang ini sekitar hampir 2 bulan lah. 2 bulan yang lalu. Dan insya Allah ini 30 tahun lebih meninggal. Kita berdoa semua mudah-mudahan kalau memang ada salah dan dosa, karena memang manusia itu nggak luput dari salah dan dosa, ya kita harapkan istri saya yang saya rawat ya selama ini senantiasa Allah memberikan ampunan. Amin. Ya segala dosa dan kesalahannya. Insya Allah istri saya juga mukmin karena dia selalu melaksanakan sholat dan diterima ibadahnya selama hidupnya. Amin. Dan kesalahannya bisa diampuni. Dan kita berharap semua para pendengar atau yang menyaksikan video ini bisa mendoakan semua saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, dan orang-orang terdekat kita itu bisa mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan ampunan semua kepada saudara kita, kerabat kita, bahkan orang terdekat kita, agar Allah menerima amal ibadah serta mengampuni dosa-dosanya. Itu yang kita harapkan, dan Allah pasti kita harus yakin dengan doa itu, karena Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, sehingga apa-apa yang kita lakukan tetap berhusnuzon, karena Allah punya sifat Ghafur, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, dan Allah tidak akan menganiaya hambanya sepanjang dia beriman kepada Allah. Karena kalau masih beriman, insya Allah Allah akan memberikan ampunannya, kecuali orang yang memang musyrik dalam artian menyekutukan Allah, itu dosa yang paling besar. Kalau kita naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Maka sebagai seorang yang beriman pada Allah, apabila terbetik sedikit pun yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, atau perbuatan apa sajalah yang kategori dosa kepada Allah, kategori salah atau maksiat kepada Allah, mumpung masih ada nafas di kandung badan, masih ada kehidupan, matahari belum terbit dari barat, istilahnya kan begitu, masih ada kesempatan untuk bertobat. Mungkin bisa saya pesan dalam kesempatan ini, karena Allah menggambarkan dalam Al-Quran, ya, apabila seorang mukmin itu bertobat kepada Allah, itu Allah bukannya nggak suka, Allah bukan malah benci, enggak,
Jadi sukanya Allah apabila ada orang mukmin bertobat atas kesalahannya, itu digambarkan seperti ini. Seperti Mas nih, pernah nggak ngalamin kehilangan? Katakan. Apa saja? Apa? Pernah nggak ngalamin kehilangan? Sepeda umpamanya. Terus ada nggak dari sekian pengalaman kehilangan yang ketemu kembali sepeda atau barang apa gitu? Pernah nggak? Pernah. Pernah nggak? Maksudnya pernah menjas bahwa saya kehilangan nih. Kayaknya gimana deh orang kehilangan itu? Kayaknya kok nyesal gitu ya. Barang itu ketemu kembali. Pernah nggak? Pernah nggak kira-kira pengalaman seperti itu? Kehilangan uang terus ketemu lagi. Itu senangnya gimana? kayak apa? Iya. Nah, jadi saya pernah kehilangan HP. Bukan kehilangan sebetulnya, karena ketinggalan. Tapi itu sudah ditinggal lama. Sudah tinggal lama. Di bandara pernah ketinggalan. Di itu pas apa? Namanya itu scanner. Pas scanner ya. Terus di masjid naruh HP ketinggalan. Artinya gini. Dan itu alhamdulillah ketemu lagi. Artinya gini. Senang banget. Pada saat ingatnya, oh HP kemana nih? Itu udah lama. Pada saat mau telepon, oh HP nggak ada. Baru, oh tadi di scanner kita balik lagi. Jalan jauh tuh. Alhamdulillah ada yang nemuin dan itu disimpan, nunggu yang bertanya gitu. Begitu dikasih tahu dan ketemu dan dapat kembali, itu bahagianya bukan main. Rasanya. Dan Allah apabila ada seorang mukmin bertobat atas kesalahannya, atas dosanya yang pernah dia lakukan, ya, apa saja dosa itu, ya. Syirik juga kalau dia pada akhirnya kembali kepada jalan yang benar, kecuali syirik sampai meninggal, Allahu a'lam, itu katanya dosa besar ya. Tapi kalau syirik dan dia bertobat dan dia meningkatkan ibadahnya dengan benar, insya Allah akan mengampuni. Karena banyak orang masuk neraka karena ibadahnya, masuk surga karena dosanya. Kenapa bisa begitu? Ada kan ustadz yang bilang seperti itu. Nah, karena apa? Dosa kok jadi surganya? Karena dia tahu dengan dosanya dia bertobat kepada Allah dan beribadah melebihi dari sebelumnya. Tapi ada orang beribadah terus menerus, tapi yang ada di hatinya adalah tidak ikhlas, ria, pengen dipuji orang, ibadah malah masuk neraka. Karena nanti dalam episode yang akan datang kita akan cerita tentang bagaimana orang yang dermawan masuk neraka, orang yang pintar ngaji masuk neraka, ya. Orang yang jihad fisabilillah katanya perang itu kok masuk neraka? Semua bilangnya karena Allah, tapi kata Rasul masuk neraka dalam hadis itu. Mengerikan sekali. Itu cuma karena niat, gitu loh ya. Niatnya bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Jadi subhanallah, maka istilahnya Allah itu akan senangnya bagaikan orang yang kehilangan barang, ketemu kembali tanpa sedikit pun berkurang nilai barang itu. Senangnya bagaimana Anda bisa bayangkan. Begitulah Allah senangnya apabila ada seorang mukmin tobat kepada Allah. Syarat tobat memang ada, beberapa ulama mengatakan. Satu, dia benci kepada perbuatan yang pernah dilakukan, ya. Kedua, dia tidak mengulangi lagi perbuatan yang dia katakan salah dan dosa itu. Tiga, dia meningkatkan ibadahnya lebih giat daripada sebelumnya. Itu seperti itu. Dan dia istiqomah dengan tetap berpegang teguh kepada tali Allah. Itu aja udah. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Karena mati itu tidak harus muda. Rahasia Allah. Tidak harus tua. Dan tidak harus sakit dulu. Orang meninggal itu kecelakaan meninggal. Maka sebagaimana tadi yang kita telah sampaikan, kullu nafsin za'iqatul maut, ya kan? Setiap yang bernyawa pasti mati. Ada lagi ayat Allah, fa idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajal buat mereka, wala yastakhirun, tidak bisa dimundurkan, wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan sedetik pun. Jadi itu rahasia Allah. Sehingga maka mumpung kita masih hidup deh, entah kapan kita dipanggil Allah. Ya, makanya saya tuh ada ikhwan saya, kebetulan dia juga ustadz. Nah, dia sering komunikasi juga. Dia selalu menasihati. Dia tuh selalu menasihati begini. Cukuplah kematian sebagai peringatan kita. Udah, jangan yang lain udah. Karena kita akan mati. Cukuplah ibadah sebagai kesibukan kita.
Tapi dalam artian ibadah jangan sempit. Kita bekerja mencari nafkah dengan yang hak dan halal itu ibadah. Menafkahi dengan cara-cara yang benar, katakan tidak menyalahgunakan wewenang, tidak menyalahgunakan jabatan, tidak menyalahgunakan tanda tangan atau dan sebagainya lah yang sifat-sifatnya maksiat itu. Itu juga ibadah. Cukuplah aset kita takwa. Sebenarnya itu. Nah, selama ini kan kalau kita cerita keduniawian apa? Cukuplah peringatan kita apa? Yang lain mungkin bukan kematian, karena banyak orang takut mati. Ya. Kita nggak boleh takut mati, yang boleh mengingat mati. Nah, gitu. Ingat akan mati. Ingat akan mati, bahwa kita akan ke sana gitu. Asetnya kita paling yang di pikiran kita sebagai sebanyak mana harta kita kan gitu. Padahal aset itu ya takwa sebetulnya yang jadi bekal kan katanya kalau meninggal itu kan harus cari bekal. Nah, bekal untuk meninggal apa sih? Harta kan bukan, takwa. Nah, kalau kita punya harta bisa juga dibawa mati. Harta yang diinfakkan tentunya, harta yang disedekahkan. Jalan Allah. Kan kata orang harta nggak bisa dibawa mati. Bisa, sepanjang harta itu untuk diwakafkan, disedekahkan untuk fasilitas menuju jalan ridho Allah, bisa gitu ya. Kemudian apa lagi? Kesibukan kita ya ke ibadah. Orang emang tugas kita ibadah kok, sebagaimana tadi dalam Al-Qur'an gitu. Jadi itulah barangkali terkait dengan salah satu keluarga yang meninggal, ya kita memang bersedih. Jadi bersedih secukupnya sajalah. Bersabar. Nah, ya bersedih secukupnya saja. Kalau kita dapat nikmat dari Allah, gembira kan? Ya gembira secukupnya saja. Bersyukur sebanyak-banyaknya. Itu yang paling penting. Karena dalam hadis dikatakan, syukur itu 50% dari iman. Sabar 50% dari iman. Jadi orang beriman kalau mau 100% mesti syukur dan sabar. Gitu. Itu inti sebetulnya harus gitu. sepasang. Harus sepasang. Jadi kalau umpamanya 100% itu hilang 10% katakan, syukur tinggal 45, sabar tinggal 45, mesti 10-nya ini maksiat. Mesti 10% ini nggak sabar atau nggak bersyukur. Nah, disinilah celah yang perlu kita perbaiki, karena pada prinsipnya manusia itu 100% untuk takwa itu. Untuk beriman itu 100%, syukur dan sabar. Nah, kalau kita masih ada kurang daripada 100%, berarti kan 10%-nya itu sesuatu yang bukan syukur dan bukan sabar. Nah, bisa maksiat, bisa kita berpikir yang negatif atau apa. Nah, kita mencoba untuk bagaimana persentase itu terjaga 100%. Nah, disinilah ujian. Setan juga nggak tidur, setan juga nggak pernah mati. Subhanallah, itu godaan ya. Jadi memang Allah membuat kondisi, kan ada yang bertanya kok setan dibuat. Awalnya setan tuh suruh ibadah sebetulnya semua. Makhluk Allah tuh semua untuk beribadah. Cuman ada yang bangkang, ada yang enggak. Nah, kita mau ikut yang bangkang atau yang enggak? Pilihan. Nah, mudah-mudahan kita selalu dapat hidayah kepada Allah. Maka kita berdoa kepada Allah tuh setiap habis salat. Jangan lupa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi jangan kau balikkan lagi hati kami ya Allah yang telah mendapat hidayah. Kan ada orang dapat hidayah terus karena terus macam-macam gitu. Tadinya orang tenang-tenang, begitu masuk ke satu ini malah jadi masalah hidup. Itu kadang-kadang cobaan. Nah, itulah karena begitu mudahnya Allah membolak-balikan hati manusia. Nah, sehingga kita tugas manusia bukan Allah membalikkan sebetulnya. Kan Allah tidak akan merubah satu kaum kalau bila kamu itu yang merubahnya. Apa cara merubahnya? Kita dikasih akal, maka kita harus cari. Thalabul ilmi fardhu, jadi gitu kan, menuntut ilmu itu wajib. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu dari hadis Rasul. Barang siapa orang yang ada di dalam majelis ilmu, Allah akan memudahkan masuk dalam surga. Jadi surga itu dengan ilmu. Caranya gimana? Ya sering mendatangi majelis talim. Karena di dalam hadis yang lain, orang yang mendatangi majelis talim itu dinaungi oleh malaikat dan malaikat selalu mendoakan kerahmatan atas orang-orang yang menuntut ilmu. Seperti itu. Jadi subhanallah, memang sebetulnya gimana ya, cuman manusia itu punya sifat malas. Karena manusia itu banyak godaannya, ada sifat malas, ada sifat sombong. Maka dengan 50% tadi, sabar dan syukur kita bisa klopkan. Insya Allah, kalau 100% diisi dengan sabar dan syukur,
insya Allah sombong ya, malas, ya mungkin ada godaan sedikit. Pada saat dibawa malas, kita kembalikan lagi. Memang tarik menarik jihad itu seperti itu, jihad. Namanya juga perang. Sabar lagi. Subhanallah. Jadi memang manusia dari menit ke menit, dari jam ke jam itu jihad fisabilillah minimal dalam hati sendiri. Dengar azan. Langsung. Itu kalau orang yang dalam keadaan di persimpangan jalan kan azan males, masih anak-anaknya tidur, itu jihad, itulah yang namanya godaan, dan setiap orang pasti mengalami itu, tinggal kita kan perlu kemana. Jadi Sholat apa mau tidur lagi? tidur lagi, pilihan lagi. Nah disitulah godaan. Memang semuanya orang tahu, pada umumnya orang tahu. Nah yang belum tahu bisa mencari ilmu, yang sudah tahu kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan hati kita untuk selalu berpihak kepada yang benar. Amin. Maka doa kita kan, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, berikanlah pengetahuan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Karena benar belum tentu mati kita melihatnya benar loh. Dan berikan kekuatan supaya kita bisa melakukan kebenaran. Itu selalu berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ke jalan yang lurus gitu. Jadi manusia itu gampang beloknya soalnya. Makanya kita setiap salat itu harus baca itu. Itulah maksud fungsinya. Maka sewajarnya lah kita kalau sesuatu dalam sholat itu ya sedikit-sedikit ngerti maknanya lah gitu. Jadi kita berkomunikasi dengan Allah tuh apa yang kita katakan tuh paham, tahu. Mungkin itu aja barangkali. Ya sahabat, alhamdulillah udah banyak tadi dari Pak Ustadz menceritakan tentang pengalamannya, kesabarannya, Masya Allah. Bayangkan udah 30 tahun lebih, tahu-tahu berpisah. Kita nggak bayangkan, mudah-mudahan Ustadz dalam keadaan sabar, syukur, Amin. tetap husnuzon tadi Ustadz bilang, Masya Allah. Susah mungkin kalau kita seperti Pak Ustadz nih, tetap berhusnuzon apapun yang terjadi, Insyaallah, tetap mudah-mudahan berhusnuzon kita kepada selalu Allah. Amin. Terima kasih Ustadz. Ya. Oke sahabat, Aman. itu saja. Apabila ada pertanyaan dengan Pak Ustadz, silakan di kolom komen ya, nanti kita sampaikan. Itu saja sahabat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.